tidak boleh maling peralatan kelas, apa merusak peralatan kelas ya. Dan tentunya pasti kalian setiap masing-masing memiliki keyakinan sendiri yang kalian percayai. Ibu akan berikan ini satu orang satu dan silakan kalian tuliskan paling banyak 2 saja. Ya, 1 pun tidak apa-apa saja. Paling banyak 2 ya. Ini akan ibu kasih. Tidak boleh
Terus yang ke-10 apa ini? Tidak boleh memukuli laki-laki. Sama, tidak boleh memukuli, tidak boleh memukuli. Sudah tidak? Tidak memalak. Tidak boleh memalak. Malak itu sama dengan
Makan di waktu yang tepat. Ya, makan di waktu yang tepat. Kalau ini apa sama dengan kalau bilang kebajikannya berarti saling menghormati. Ya, kalau waktu belajar berarti ada guru dan tidak ada guru, kalian tidak belajar. Hal itu kalau kalian melanggar berarti kalian tidak menghormati. Berarti dari kebajikannya tidak menghormati. Berarti ini tadi kalau dijadikan kalimat positif dia berubah menjadi makanlah pada jam istirahat. Makan di jam istirahat. Makan di jam istirahat. Terus yang ketiga, tidak boleh tadi sudah tidak boleh merusak barang kelas. Menjaga barang yang ada di kelas. Ada yang lain lagi kalimatnya gimana bunyinya? Menjaga barang kelas. Dan dijagonya kalau menjaga itu apa? Kalau menjaga harus tertib. Kiranya gimana kalimatnya? Yang keempat, tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Saat yang menjelaskan. Saat ada pelajaran yang nggak boleh ribut. Tidak itu. Tidak boleh pakai kata tidak. Saat ada mata pelajaran. Harus saling menghargai. Ya, dia betul ya. Kalau tidak boleh ribut di kelas berarti harus saling menghargai. Saling menghormati. Saling menghormati yang ada di kelas. Jadi siapapun itu, mau kalian antar teman, mau kalian dengan guru, kalian harus saling menghormati. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Mengerjakan soal secara mandiri. Atau tugas saja. Mengerjakan tugas secara mandiri. Tugas secara bersungguh-sungguh kali ya. Minta dengan paksa barang teman. Apa tuh? Tidak boleh meminta dengan paksa barang teman. Tulis yang ini ya nak ya. Tidak boleh meminta dengan paksa barang teman. Kalau tidak boleh meminta unjuk rasa masuk ke dalam saling menghormati ya. Iya kan? Iya beda. Saling menyayangi, menghargai. Menghargai sudah ada belum? Hargai aja Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif di sekolah hari Sabtu 27 Oktober 2023 oleh Ibu Rika Nalinda Abriani, CGP Angkatan 9. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Warsono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkhusus Ibu Rika Nalinda selaku CGP yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif CGP kita angkatan ke-9 Kabupaten Payang pada setiap kedua kegiatan. Kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Walaupun kita tidak bisa masuk semuanya, hanya kurang lebih 7-8 orang ini untuk bisa mengikuti destinasi. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti teman yang tidak sibuk dalam kelas bisa bergabung. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berkat ajaran dan tuntunan dari beliaulah, sehingga kita bisa berada dalam kehidupan yang penuh dengan keilmu pengetahuan, keimanan dan keislaman serta kekeluargaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebetulnya di lingkup daripada pendidikan itu, karena kita sadari multi kompleks yang ada dari perangai, kebiasaan dan tata caranya itu sangat kompleks dan itu dipengaruhi juga dari berbagai sudut. Oleh karena itu kadang kita mengharapkan yang baik, pengertian baik kadang baik untuk kita, kadang diterjemahkan oleh orang lain pun itu juga belum tentu baik dan sebaliknya. Oleh karena itu nanti dari Bu Rika ini akan menyampaikan kira-kira yang menjadi hal yang positif, budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini perlu kita upas bersama. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pendidikan sekarang memang tidak sama dengan yang dulu. Dan kalau kita amati di medsos, guru itu tidak berada dalam posisi yang baik-baik. Itu kita sadar betul. Ya, guru posisi sekarang tidak berada dalam posisi yang baik-baik. Itu terjemahnya banyak sekali. Karena masalah budaya positif, kalau ditanyakan ada nggak pengaruhnya dengan hasil belajar? Nggak ada. Kemudian baju dikeluarkan, ada nggak itu berpengaruh dengan hasil belajar? Mempengaruhi belajarnya anak nggak? Tidak. Banyak sekali yang tidak. Tapi ini ada tadinya. Kalau kita sampai terlalu banyak hilangan yang baik-baik untuk sekolah, ya apa jadinya ke depan? Memang saat sekarang harga diri guru itu sudah terkoyak-koyak oleh aturan dan perundang-undangan tadi, khususnya undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Guru setelah punya aturan, tata tertib dan lain sebagainya, ya anak dipotong rambutnya, itu dalam undang-undang dilarang. Kalau kita itu lupa masalahnya, akhirnya kan jadi masalah kan. Kita buka HP aja nggak boleh, ada undang-undang IT itu buka HP-nya anak itu, isi HP-nya. Alailah kita
terjadi. Jadi potong rambut nggak boleh, nabok apalagi, kemudian seperti yang kita cerita tadi sudah banyak sekali sebetulnya kita itu sudah kehilangan harga diri di mana punya peraturan dikalahkan dengan undang-undang. Itu mau tak mau itu yang terjadi. Oleh karena itu berkaitan dengan budaya positif, walaupun tidak ada pengaruh ke pembelajaran itu tetap kita pakai. Karena pada dasarnya anak semakin punya budaya positif nanti di sekolah bisa kita jalankan supaya nanti waktu di masyarakat dimanapun dia berada dia akan punya hal yang positif untuk kebaikan dia sendiri. Karena mau tak mau hidup di sekolah itu terbatas sekali. Kalau SMK yang 3 tahun berapa sih lamanya 3 tahun? Kemudian nanti SMA 3 tahun berapa sih kalau hanya 6 tahun? Kalau hidup di masyarakat berpuluh-puluh tahun, sementara pengendalian aturan dan segala sesuatunya yang memang berdampak positif di masyarakat itu lebih lama dibanding ada di sekolah. Dan mudah-mudahan kita semakin hari juga bisa mengikuti perkembangan zaman ini dan kita terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Karena terus terang dengan adanya aturan di sekolah tadi, peraturan dikalahkan undang-undang juga dikalahkan lagi dengan orang tua wali juga. Nah, orang tua wali yang mendukung anaknya seperti itu atau berlebihan jatuhnya kemana? Ya ke sekolah. Bapak ibu guru lagi yang akan berdampak kurang pas dalam nanti. Mungkin tidak terlalu banyak, mudah-mudahan nanti dari sedikit demi sedikit budaya yang akan kita kupas bersama nanti bisa kita jalankan dan itu nanti akan meminimalisirkan daripada ibu dan bapak yang akan menghadapi hal-hal yang tidak baik yang ada di sekolah. Yang saya ceritakan bahwa guru sekarang dalam keadaan kurang baik. Tidak akan banyak itu saja yang saya akan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Warsono atas sambutannya tentang diseminasi hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian inti budaya positif oleh Ibu Rika Nalenda Apriani. Kepada Ibu Rika kami persilakan. Mohon izin Ibu Bapak untuk saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman rekan sejawat yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah SWT hari ini. Pertama-tama marilah kita haturkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga Ibu Bapak dan saya sendiri pun bisa berkumpul di lab kita ini. Tak lupa pula salam salam kita junjungan pada Nabi Allah kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang telah menderang yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Ibu Bapak, berdirinya saya di sini sesuai dengan tujuan awal, ya, mengadakan diseminasi sebagai tugas guru penggerak sebagaimana yang sudah didapat, yang sudah kami dapatkan pada CGP. Dan akan saya transferkan kepada Bapak Ibu Bapak sekalian agar kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan murid-murid yang baik dalam pembelajaran dan perilaku mereka.
Baik Ibu Bapak, adapun tujuan pendidikan di Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru di sini adalah untuk menuntut murid-murid kita, bukan menuntut. Ya, menuntut dan menuntun adalah hal yang berbeda. Jadi kita di sini dituntut untuk menuntun, bukan menuntut. Nah, adapun budaya positif itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ibu Bapak, saya ingin bertanya, sudahkah kita menunjukkan atau melakukan budaya positif terhadap anak-anak? Apa contohnya? Kita sudah melakukan pembiasaan berdoa awal dan akhir kegiatan pembelajaran kita, itu sudah merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan untuk siswa-siswa kita. Dan hal-hal yang lain, misalkan salam, senyum, sapa, itu adalah hal-hal budaya positif yang sudah kita terapkan untuk murid-murid kita. Lalu perubahan paradigma. Sebelumnya saya ada kegiatan pemantik di sini. Di samping Bapak Ibu sudah saya lihat ada temannya. Sekarang coba praktekkan genggam tangannya, ya, genggam tangan Ibu Bapak, ya, satu saja. Bayangkan kalau di dalam genggaman Ibu Bapak itu ada hal yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga, yang sangat rahasia, itu sangat berharga lah, pokoknya tidak boleh tahu orang-orang, dan orang-orang tidak bisa memilikinya kecuali Ibu Bapak. Nah, coba teman di samping Ibu Bapak buka genggaman itu. Coba, apa Ibu? Sudah? Alhamdulillah. Ada rahasia, ada hal yang sangat berharga di genggaman Ibu. Bagaimana? Oke. Oke, sudah Ibu Bapak. Bagaimana? Saya mau tanya, apakah tenang setelah Ibu Bapak membuka genggaman itu? Tadi saya lihat membuka. Bagaimana? Apakah Ibu tetap membuka atau tidak membuka itu? Tidak. Karena apa? Tentu punya alasan sendiri, karena hal berharga. Bagaimana Ibu minta tadi? Bisa dengan cara membujuk, dengan cara saya seperti memaksa, ya. Nah, itu tadi. Apa yang di genggaman kita itu adalah kodrat kita masing-masing, adalah hal yang kita jaga, ya. Bagaimana untuk orang tahu? Itu balik dari kita. Kalau seandainya kita membukanya, berarti kita sudah memberikan itu terhadap orang yang ingin tahu tadi. Tapi balik lagi, kalau kita tetap kukuh, ya, itu tetap keinginan kita, ya. Jadi sebagaimana hidup kita itu adalah kita yang membawanya. Oke, selanjutnya disiplin positif. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Ya, jadi disiplin ini adalah sangat sulit, adalah tantangan besar terhadap untuk murid-murid kita yang akan datang. Apa makna kata disiplin? Ya, mungkin di sini ada pengertian
bahwa makna kata disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap murid-murid kita. Tapi nanti kita lihat maksudnya hukuman yang mana yang tidak boleh diberikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira motivasi kita terhadap murid-murid sekarang ini berada di dalam posisi mana? Apakah motivasi yang kita lakukan itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah memotivasi anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Apakah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Yang ketiga, alhamdulillah kalau nomor 3. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Maksud kebutuhan hidup di sana bagaimana? Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, misalnya habis istirahat kita mau makan, tapi kantin tidak buka. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa makan. Ya, nah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana untuk cara kita biar tidak lapar? Ya, terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apa maksudnya? Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, orang-orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saya sekarang di depan, ya itu merupakan bentuk rasa kasih sayang ibu bapak dan rasa diterimanya saya di sini. Ya. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi di tahap ketiga ini adalah penguasaan, di mana berhubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, agar kesenangan dibutuhkan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lalu selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol ini untuk guru. Ya, coba kita perhatikan atau lihat, kita sekarang sebagai seorang guru berada di posisi kontrol yang mana? Apakah posisi kontrol penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai posisi kontrol teman, atau pemantau, atau manajer? Di sini saya punya satu video, ya. Kira-kira nanti sambil kita pelajari, kita termasuk yang bagian mana?
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah rawat saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bayar lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah video posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi ya Ibu Bapak. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira kita sudah berada di posisi mana Ibu Bapak? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau kah, atau manajer? Di sini saya sudah menyiapkan apa itu penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Lalu kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ya. Terus yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Jadi kalimat untuk membuat merasa ini adalah biasanya ya dilakukan dengan guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini kedengarannya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apakah pernah kita melakukan itu pada siswa kita Ibu? Terus yang kedua, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ya, saya rasa saya sendiri masih sering menggunakan kata-kata atau kalimat tersebut. Ya, jadi tidak boleh gitu. Ya. Terus yang ketiga, posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan persuasi. Posisi teman pada guru bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah kalimat yang sering kita lontarkan kepada murid kita, dan itu adalah sebagai posisi kontrol sebagai teman. Lalu yang selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau, posisi yang keempat. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau
ajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita menanyakan murid ya tentang apa yang sudah dia lakukan. Kira-kira apa nanti yang harus dia konsekuensi apa yang harus dia terima karena perbuatan kesalahannya. Lalu posisi yang paling bagus ya di tahap kelima ada posisi kontrol manager. Ya, posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, jadi posisi yang kelima ini adalah posisi yang paling baik di antara kelima posisi tadi. Ya, jadi kita yang selama ini posisi kontrol seperti teman yang membuat murid selalu bersalah atau sebagai penghukum, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Adapun posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi yang dari anak masalahnya, sanksi dan lain-lain itu juga kita harapkan mereka sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Itu nanti akan kita jelaskan di akhir. Lalu yang selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki kodrat sendiri, dan maka dari itu kita harus menuntun kodrat itu agar berkembang sesuai kodrat yang mereka sendiri ya, dengan kita tuntun supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Tapi restitusi yang sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan menunjukkan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Jadi kita memberikan sendiri bagaimana dia mau mempertanggungjawabkan masalahnya, bukan kita yang memberikan solusi seperti itu. Biarkan dia berpikir sendiri, kita stimulasi biar dia bisa berbuat berpikir untuk kedepannya. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan yang memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana. Ya, tapi di sini tetap kita menuntut mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, ya Ibu Bapak ya. Terus yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, ya mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Nah, jadi dia takut, ya. Jadi dengan terpaksa menuruti apa keinginan kita, bukan keinginan dia.
Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah. Itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicara ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka bla panjang ya yang kita sering omongkan kepada siswa kita. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Ya, ketika nanti ada jawaban dia, tanyakan lagi. Ya, terus apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu memperlakukan ketika kamu berbuat salah? Ya, jadi kita balikkan semua dengan dia agar menstimulus bagaimana dia berpikir untuk menjadikan masalah itu pembelajaran juga bagi dia dan bagi temannya yang dia sakiti. Lalu apa nilai yang diajarkan keluarga kamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Terus selanjutnya kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka kita harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Jadi intinya kita itu tidak boleh membuat siswa kita merasa bersalah dan membuat dia menjadi terpuruk seperti itu. Kalau sudah melihat kesedihan dari wajahnya, kita harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Terus yang kelima, ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi dari ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban yang menunjukkan kurangnya kebutuhan oleh kebebasan. Perasaan takut atau kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Pada pembelajaran saya khususnya bangsa Indonesia itu, sebelum saya mulai pelajaran, habis doa, habis absen, saya selalu menanyakan perasaan mereka. Bagaimana perasaan kalian kali ini anak-anak? Apakah baik-baik saja? Pagi tadi terlibat masalah tidak dengan ibu, bapak atau saudaranya? Ya, jadi ketika kita melakukan proses menanyakan permasalahan mereka lebih terbuka dengan kita. Anda belajar sampai akhir, itu saya rasakan perbedaannya. Kalau dulu, ya, pengalaman saya masuk kelas, doa, absen, terus langsung belajar. Ya Bu, jadi memang masih egois sendiri. Tapi ketika saya sudah TPP atau melakukan pendidikan calon guru penggerak ini, ya, hal-hal seperti itu ternyata penting dilakukan. Ya, dan anak-anak juga sangat antusias. Anak-anak juga meresponnya. Ada yang sampai menangis. Ya, kenapa? Berarti kan kalau seandainya dia sampai menangis, dia sampai bad mood, berarti kan apa pembelajaran kita lakukan untuk ke depan itu akan susah.
masuk ke dalam pikirannya. Nah, maka dari itu saya biasanya menyelesaikan dulu anak-anak yang sampai menangis itu. Kenapa? Ada masalah apa? Biasanya itu di akhir biasanya, karena itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, untuk yang lain ada juga yang mengatakan, iya Bu, saya akan berbagi handphone sama anak saya. Ya, bagaimana cara kita mengatasi tersebut, mengajarkan mereka bahwa hal itu biasa saja. Saya selalu mengatakan itu biasanya bumbu-bumbu di keluarga seperti itu. Nikmati saja kamu sebagai adik, nikmati kamu sebagai kakak, karena nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan merindukan hal-hal itu. Ya, kalian akan punya cerita banyak, punya kenangan yang bisa kalian ungkit lagi. Ya, kalau sudah besar, saya ajarkan pengalaman saya. Saya dulu juga sebagai anak bungsu seringkali tertindas kalau di rumah. Ya kan, mungkin yang lain tidak seperti itu. Ya biasa sebenarnya kan. Tapi sekarang bagaimana? Apakah itu menjadi dendam dalam hati saya? Tidak. Malah kalau berkumpul sama-sama itu sering. Kau dulu cek ini, kau dulu cek ini. Terus ketawa sama kita. Ya kan? Nah, hal-hal itu adalah hal kebahagiaan kita di yang akan datang. Saya selalu mengatakan dengan siswa seperti itu, tidak apa-apa. Ibu juga dulu kayak gitu, ya kan? Biasanya anak bungsu itu tertindas kalau di rumah. Tertindas maksudnya apa? Ya bukannya kita memberikan hal yang tidak baik pada dia, tapi bercerita, mengungkapkan bahwa hal itu lucu. Ada momen yang berharga di situ. Oke, kita lanjut Ibu. Terus selanjutnya ciri restitusinya adalah cara yang paling baik. Jadi dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ya, dan jadikan evaluasi itu untuk mengevaluasi diri kita sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Ya, saya harap untuk wali kelas ya sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Apa sih keyakinan kelas ini? Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Glasser 1998, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Jadi kalau peraturan itu apa, Ibu? Biasanya peraturan itu kita sendiri yang buat ya, lalu diminta untuk mereka menuruti apa yang sudah kita buat. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah apa? Kita semua ya, siswa dan kita, siswa dan guru berkolaborasi bersama-sama menentukan kira-kira yang menjadi kesepakatan kita ke depan itu bagaimana. Itu adalah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, Ibu. Kadang peraturan kelas sampai 15, sampai 10, itu terlalu banyak. Jadi hanya cukup 3, 7 atau 5 saja untuk biar mereka mengingat apa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Alhamdulillah kelas 7C sudah membuat keyakinan kelas pada hari Selasa minggu kemarin. Alhamdulillah mereka sangat antusias karena mereka sendiri yang tahu kondisi kelas mereka bagaimana. Itu ya. Ini belum dibaca. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Jadi di sana ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di dalam kalimat keyakinan kelas itu tidak dimunculkan kata jangan, tidak boleh, terus seperti kata memerintah itu jangan, tapi kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Terus selanjutnya ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas di kelas 7C. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali karena mereka sendiri yang tahu permasalahan mereka di dalam kelas, ya. Dan terus terakhir kami cap jempol di akhir pembuatan keyakinan kelas untuk menyatakan bahwa kami sepakati bersama-sama, ya. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu untuk kita menyelesaikan masalah untuk murid-murid kita. Apa segitiga restitusi itu? Jadi gambarnya seperti itu Ibu Bapak. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk murid yang berbuat salah, ya yang bukan berbuat salah, yang melanggar keyakinan kelas mereka, maka yang pertama kita lakukan itu adalah yang pertama pasti akan memanggil mereka yang bersalah. Yang pertama itu adalah menstabilkan. Ya, bagaimana cara kita menstabilkan? Untuk anak yang melanggar berat-berat kelas karena sedang mencari perhatian, ya kita balik lagi Bu Bapak. Anak-anak sebenarnya yang melanggar atau membuat sebuah masalah itu anak-anak yang butuh perhatian ekstra, ya. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, ya, ada perasaan sesuatu mungkin yang berkecamuk di dalam hatinya, ya, makanya dia melakukan hal tersebut. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita tidak boleh mengkritik apa yang sudah dilakukan. Bukan tidak boleh, boleh saja, tapi bahasa kita harus dipilih yang positif, ya. Maka kita tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat ini. Nah, ini ada kalimat-kalimatnya Ibu. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalimat tersebut tidak akan menjatuhkan anak atau membuat dia menjadi semakin bersalah. Terus selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Ini kita berpihak pada dia, yang menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu ya Bapak. Terus yang selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini, ya. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalimat ini Ibu Bapak sudah pernah tidak kita berikan terhadap murid kita yang sudah melakukan pelanggaran? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Mudah-mudahan adanya diseminasi positif ini, budaya positif ini akan merubah pola kita untuk kedepannya, ya. Jadi kalimat seperti itu membantu untuk menstabilkan identitas anak, membuat mereka tidak semakin bersalah, dan jangan kita sampai mengkritik mereka, ya. Karena anak-anak yang melanggar itu pasti ada masalah dalam diri dia. Nah, maka dari itu kita jangan menambahkan masalah tersebut, ya. Nah, terus yang kedua itu validasi tindakan. Apa itu validasi tindakan? Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya Ibu Bapak, ya.
namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Adapun kalimatnya bunyinya gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya dia menggebrak meja saat mungkin tidak suka dengan kelakuan temannya, ya kita masih menguntungkan itu. Untung kau cuma gebrak meja, kalau kau ninjung kau cak mana? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanyakan, dia ninjung, dia membuli. Kita sering biasanya berada hanya satu pihak saja. Bu, dia ngomong sama bapak sama aku. Bu, dia ngomong aku cek ini. Apa kau ngomong dia? Emang kau lainnya apa? Ya kan, sering seperti itu kan. Tapi kita banding dulu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita dengarkan dulu alasan dia kenapa melakukan itu. Apa itu bentuk pertahanan dia karena dia sudah dibully juga, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya. Terus pertanyaan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menggambarkan sikap yang baru. Seperti kejadian yang barusan, ya kelas 7C. Dia nggak suka kalau kawannya diajak pelaku karena dia ini ada anak silat, ya. Jadi untuk membantu kawannya, dia masang badan, ya. Boleh kita mengatakan itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sana kita menggali agar dia menstimulus agar dia tahu bagaimana yang harus dia lakukan, walau dia sebenarnya punya untuk membantu kawannya itu. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu rentetan yang terakhir dari segitiga restitusi. Apa itu menanyakan keyakinan? Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi ketika kita sudah melakukan menstabilkan identitas anak tadi, lalu kita validasi tindakan yang salah, semuanya sudah terjawab dengan baik apa yang kita harapkan dan apa yang anak harapkan. Lalu yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Biasanya di keluarga juga mereka membuat sendiri keyakinan-keyakinan di keluarga mereka, dan kita tidak bisa menyalahkan itu, ya Ibu Bapak ya. Apa kalimatnya? Nah, di sana apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi itu adalah bentuk terakhir pada segitiga restitusi. Ya, jadi di sini kita jangan mengkritik, boleh mengkritik, tapi bahasanya yang kita lebih positifkan lagi. Ya, saya yakin dari diri saya sendiri masih sering kalimat-kalimat negatif itu yang keluar tanpa sadar dari mulut saya. Tapi mudah-mudahan adanya pembelajaran diseminasi budaya positif ini, semoga saya dan guru-guru yang lain juga bisa menggantikan kalimat kritik kita atau kalimat negatif kita menjadi kalimat yang lebih positif. Sudah selesai Ibu Bapak ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya cuap-cuap di depan ini. Semoga apa yang tadi yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita telah menyampaikan kepada kita
berkata tentang budaya positif di sekolah serta contoh-contohnya. Jadi hari ini apa yang disampaikan Ibu Rika saya rasa sangat mengena sekali di hati, khususnya saya sendiri, karena walaupun saya sibuk megang HP tapi saya mendengarkan juga, karena saya tipenya yang belajar bisa sambil mendengarkan audio dan juga visual saya. Tapi di sini saya mengharapkan nanti kita ada sesi tanya jawab kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu dan kita bisa juga berdiskusi atau juga bertanya kepada Ibu Rika. Bagaimana Ibu Rika? Boleh kalau Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran terhadap keadaan di sekolah kita, Bapak Ibu, mengenai budaya positif. Kalau saya sih sebenarnya banyak kalau saya, tapi saya kan di sini membawa acara. Kalau saya dulu. Dari Bapak Ibu dulu lah. Bagaimana? Ada Pak? Terima kasih Bu. Kalau saya mengamati dalam penyajian ini tadi sebenarnya sudah cukup lumayan, tapi kan tidak segampang itu kita mau mengubah pola pengajaran yang selama ini. Pasti pakai tahap dan proses. Oleh karena itu, ya tuntutan daripada proses pendidikan, maksudnya tuntutan dari pemerintah untuk pendidikan sejujurnya seperti yang sekarang ini. Kita semakin hari semakin digembleng juga, karena kita ini banyak aturan yang sudah diikat oleh aturan di ujungnya sana. Ya contoh seperti yang awal saya sampaikan tadi, buka HP sudah nggak boleh, itu juga aturan. Motong HP sudah nggak boleh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya saya hanya bisa mengharapkan kepada Ibu dan Bapak itu sedikit banyak mulai mengurangi dan mulai bisa mendekati, bisa ngambil isi hati daripada anak didik kita, karena anak didik kita itu kita perlakukan dengan penuh kedisiplinan dengan kemauan kita. Ujungnya kan kemauan kita yang minta untuk diikuti, kan? Anaknya nurut, tapi giliran nanti dewasanya sana malah justru tidak nurut lah. Tidak nurut biasanya. Bahkan diajari dengan elok, sopan satu, tata namanya bagus, tapi karena kita sering ngegas, ngepol, giliran nanti ketemu di jalan malah kadang-kadang nggak tegur. Nah, hal yang seperti ini, ya kita juga harus siap, namanya kita guru. Dan anak yang di saat kita ajar nama pintar, cerdas dan sebagainya, masalah kehidupan nanti, keberhasilan ekonomi finansial di masa mendatang nanti, itu sebenarnya kan turunnya lagi. Makanya arahnya proses pendidikan sekarang ini membawa anak senang, gitu, membawa anak senang. Jadi di bawah entah nanti materi itu seperti apa tercapai dengan tidak, sekarang kan tidak dituntut ini. Berapa pokok bahasa yang disampaikan, berapa tema, berapa itu hampir tidak dituntut. Yang dituntut sekarang guru ajar sesuai dengan temanya guru, yang penting anaknya senang. Makanya sekarang ujian juga kan, ujian soalnya dari sekolah yang berat. Nah itu, jadi intinya ya ibu bapak juga tambah sabar, negur anak pun pakai etika juga, santunnya juga iya. Tapi video kita itu mampu seperti yang diharapkan oleh kita kayak gitu. Kadang-kadang kan itu karena harus ada proses tadi. Jadi tetap kita sabar, seperti itulah kendanya. Terakhir itu tadi diungi WA dari ibu bapak buka. Itu baju-baju apa yang murah sama nggak dapat karena yang bukai itu yang anak-anak diviralkan. Makanya kita diminta untuk mengetati anak di saat jam istirahat dan jam pulang. Mungkin di sana itu terjadi pembunuhan di tengah jalan dan lain sebagainya. Dan namanya anak bergaul dari berbagai sudut dan latar belakang yang beda-beda tadi, ya ada aja masalah anak itu. Tidak semuanya bisa untuk tidak, tapi selama masih yang ada koridornya dalam pendidikan, mungkin kita juga tidak bisa
terlalu untuk mencampuri urusan anak. Contohnya ini, di sekolah sudah kita buatkan aturan kayak gitu, kita dekatin bla enak. Lalu ibu bapak pulang ya, ikutilah anaknya. Ada nanti kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Berantem juga dugaan kita sampai hilang. Di saat itu nggak mau cerita, itu kan satu. Berarti anak juga ngerti, hanya mau menyelesaikan dengan emosional sesaat itu tadi. Karena muncul lagi dari kawan-kawan yang lain, opornya dari kawan-kawan yang lain. Satu, yang kedua, kalau ibu bapak mau melewati gang-gang kecil juga di mana anak ngumpul, yang namanya merokok itu nggak bisa hilang. Itu akan tetap ada. Kita lewat melunik juga asap membulu itu ada, tapi giliran kita dekat melentingkan rokok ini tadi udah terampil anaknya kok. Anaknya udah terampil. Jadi saya pikir kalau saya semuanya kami permasalahkan itu ada di luar, ya malah nggak tidur, malah cepat sakit, ikuti jejak kawan yang kesetor nanti. Ya udah kita yang di luar jalan di luar, tanggung jawabnya orang luar. Tapi kalau memang sekiranya itu jenisnya perbulian ada di jalanan dan apa, ya kita selaku pendidik bisa untuk membantu menyelesaikan, mengurai dan lain sebagainya. Jadi intinya yang saya harapkan di sini ibu dan bapak, kalau apa yang disampaikan Bu Rika tadi itu hal yang baik, namun tidak semudah seperti yang tertulis di situ. Yakinlah tidak semudah yang tertulis di situ. Karena banyak faktor. Biasanya Ibu Lia ya, karena banyak faktor. Jadi jangan sampai kayak gini terus akhirnya kita melihat sama sekali nggak mau didik anak juga, nggak gitu. Ya udah kita pelan-pelan aja, semuanya proses kok. Semakin kita tua, pemandangan emosional kita juga akan semakin terpupuk di situ. Karena kalau yang masih muda semangatnya masih tinggi, egonya masih tinggi, akunya masih tinggi. Tapi kalau sudah tua mudah-mudahan enggak. Gini yang tua cuma aku dewek. Iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ulasan dan tambahan penguatan aja. Terima kasih kepada Pak Warsono telah mengulas tentang budaya positif di sekolah. Ibu Rika menanggapi sebelum. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin di sini memang tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita melakukan diseminasi budaya positif itu. Makanya kita membutuhkan sebuah proses. Ya, karena tidak mudah membalikan telapak tangan, apalagi kan selama ini kita terbiasa dengan memberikan hukuman, membuat siswa merasa bersalah, atau paling tinggi mungkin kita sudah sebagai teman terhadap siswa. Ya, untuk yang 4, 5 mungkin ada sedikit atau samar yang masih kita lakukan. Nah itu tadi kita berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, itu menurut saya. Memang sangat susah untuk mengubah pola tersebut karena kita selama ini ya kan sudah mendarah daging menghukum, membuat merasa bersalah dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kita mulai dari sekarang tanamkan di hati kita bagaimana cara kita untuk lebih berpihak kepada murid kita. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih pada Ibu Rika. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Nampaknya kalau dilihat dari wajah-wajah Bapak Ibu semua. Oh sudah, ya, saya pikir tadi sudah tadi, maaf ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin karena sudah pernah mendapatkan materinya sebelumnya, yang mungkin curhat mungkin ya. Kalau misalnya kita sendiri, mungkin itu memang terasa berat sekali. Jadi memang sekolah harus semua warga sekolah harus bersama-sama. Jadi tidak bisa seorang diri gurunya saja, tapi juga dari kepala sekolah, dari mungkin bagian kesiswaan, kemudian juga pokoknya komponen yang ada di sekolah, termasuk juga orang tua murid juga
kita libatkan juga. Lalu mungkin yang dekatnya lewat keteladanan. Jadi kita lewat apa yang kita katakan itu sesuai dengan yang kita perbuat. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak, nah kamu harus seperti ini, tapi kita sendiri tidak. Jadi dimulai dari kita dulu, kita contohkan ke anak, gitu, supaya anak kan pastinya bukan benar kosong yang tidak punya akal pikiran kan. Mereka punya perasaan juga, dan mereka juga punya pola pikir juga, mereka menilai juga dari kita, terus kita lewat keteladanan. Kemudian yang kedua menyangkut kerjasama dari semua warga sekolah tadi, kita perlu adanya peraturan yang kita sepakati bersama juga. Kayak tadi anak diajak buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, harus ada juga yang namanya kesepakatan sekolah atau yang kita mungkin biasa kenal peraturan. Nah mungkin selama ini kita perlu lagi mentelaah peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, supaya kita kan ada juga anggota baru yang belum tahu. Mungkin kita perlu suatu saat merapat mungkin kita bersama-sama apa sih peraturan yang ada di sekolah kita, dan kita perlu tahu, dan itu yang kita nantikan sosialisasikan ke anak-anak, ke orang tua juga, dan kita sepakat itu peraturan sekolah kita. Karena meskipun kita lewat segitiga restitusi tadi itu penanganannya, sekolah memang harus tetap ada peraturan, karena peraturan itu menjamin hak-hak yang lain agar masing-masing punya hak dan kewajiban. Dengan ada peraturan tidak ada hak yang lain yang istilahnya terganggu gitu. Karena satu orang melanggar kewajibannya, tentu hak yang lain terganggu kan. Jadi dengan adanya nanti kesepakatan kita buat bersama-sama mungkin peraturan baru atau peraturan yang sudah lama kita pertahankan, mungkin ada tambahan-tambahan sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya perlu adanya peraturan sekolah yang diketahui oleh semua warga sekolah. Karena kita selama ini mungkin sudah lupa mungkin, oh ini seperti tadi kayak rambut, saya lihat kayak rambut ini nggak jelas ini. Sebenarnya peraturan rambut ini pede apa gimana? Karena kalau kita negur anak, sebagai wali kelas mungkin wewenangnya ada ya, mungkin guru yang lain mungkin merasa sungkan karena kita belum tahu peraturannya seperti apa. Anak itu rambutnya pede apa gimana gitu. Tapi yang saya tahu memang kita sepakat dulu rambut anak sekolah ya. Nah kalau misalnya ada anak yang rambutnya melanggar, itu seperti apa prosedurnya? Kita harus sepakat. Jadi nggak bisa guru ini aja yang cewek gitu, yang lain masa bodoh gitu. Kita ini sekolah kita bersama, kita pingin anak-anak kita semuanya berbudi pekerti seperti visi yang kemarin kita sudah sepakati. Dan kemudian juga tidak bisa guru aja, harus semuanya dalam artian juga ada sumber daya yang lain juga butuh dukungannya juga. Aja mungkin ya, kalau kita mau anak-anak kita memang tidak mudah, makanya dari peraturan tadi kita sepakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni. Kalau saya menanggapi sedikit yang disampaikan Ibu Erni, kita perlu ada kesepakatan khusus peraturan-peraturan sekolah lagi. Karena yang saya tahu kita sudah lama tidak membicarakan hal ini. Kita hanya di selembar kertas. Karena saya juga sudah banyak melihat anak yang bajunya keluar, kemudian rambutnya acak-acakan. Sedangkan biasanya saya sendiri lumayan lebih cerewet ya Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang saya agak meredam kecerewetan saya takut nanti saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya berusaha menegur saat di dalam kelas saya. Biasanya saya selalu memanggil anak yang bajunya keluar, rambutnya panjang. Kalau sekarang bisa Bapak Ibu lihat saya agak jarang ngomel anak. Kita jawab berikan, silakan. Ya, betul sekali. Untuk menjadikan diseminasi budaya positif itu kita harus berkolaborasi. Betul seperti kata Ibu Erni tadi.
bukan hanya kita sendiri, tapi kita di sekolah ini ada siswa, ada lingkungan masyarakat, ada guru-guru teman sejawat, dan ada yang lain-lain juga. Nah, itu kita harus bersama-sama, harus berkolaborasi bagaimana nanti kita bisa membentuk keinginan kita yang sebenarnya sesuai dengan desiminasi budaya positif ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan itu? Ya, kita harus memberikan contoh terhadap diri kita sendiri. Nah, terus yang terakhir tadi adalah membuat keyakinan sekolah. Ya, karena saya juga berpikir seperti itu karena di PGP itu kan sudah mempelajari tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi percuma kalau keyakinan kelas sudah dibuat, tapi keyakinan sekolah tidak ada. Keyakinan sekelas berarti ya hanya untuk ruang lingkup kelas saja, ya, untuk mencakup keseluruhannya kita ya harus sepertinya membuat keyakinan sekolah. Dan memang sudah lama seperti kata Ibu Lia tadi, dan bahkan sekarang timbul rasa takut untuk menegur siswa yang misalnya baju keluar atau rambutnya panjang. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya praktik baik seperti itu, akan kita tambahkan untuk membuat sebuah keyakinan sekolah agar kita sama-sama sebenarnya kita berada di posisi yang mana nantinya akan kita berikan terhadap murid-murid kita. Saja mungkin ada lagi